الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Diluruskan dan dirapatkan saja. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Walau annahum wattaqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون نحن لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأت شجرتها أم نحن المنشئون نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul qaramun, shaimin shaimat, jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia sehingga kita di hari yang penuh dengan kebaikan ini 21 Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam tadi di dalam rangka menghidupkan malam 21 Ramadan menjadi salah satu peluang dan menjadi salah satu kebaikan untuk menjadi bagian daripada min ahli Lailatul Qadar. Sehingga harapan kita untuk mereka hamba-hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar akan terlihat dampak perubahan, akan terlihat dampak kebaikan yang bertambah setelah mendapatkan daripada malam Al-Qadar itu sendiri. Walaupun bagi kita yang sudah mendapatkannya ataupun merasakan sudah mendapatkannya, bukan berarti perjalanan kita, perjuangan kita di Ramadan ini telah selesai. Karena masih tersisa kurang lebih 8 hingga 9 hari ke depan untuk kita bisa menyelesaikan daripada madrasah Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita di kesempatan tahun ini. Semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemenang di madrasah Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-shaimin was shaimat rahimakumullah, serta sahabat-sahabat dan saudara kita yang juga mengikuti live streaming dalam kesempatan pagi hari ini. Sungguh menjadi bukti keimanan di antara hamba-hamba Allah adalah ketika mereka termasuk di antara kelompok orang-orang yang memakmurkan masjid ataupun rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka di dalam kesempatan pagi hari ini kita juga akan menukil beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan terhadap daripada sikap kita untuk masjid. Bagaimana perhatian kita untuk masjid? Karena setidaknya ada beberapa keutamaan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah siapa mereka hamba-hamba Allah yang membangun masjid di dunia, insya Allah akan dibangunkan masjid untuknya di surga. Hadisnya, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membangun sebuah masjid dikarenakan mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya seperti yang telah ia bangun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, kita hari ini untuk mendapatkan rumah yang layak saja, kira-kira di dunia ini mudah apa sulit? Sulit. Ya, mendapatkan istana di dunia kira-kira mudah apa sulit? Sulit. Tapi kita ketika berbicara memiliki rumah, memiliki istana di surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada jalan kemudahan yang Allah berikan melalui salah satu yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya ini. Sehingga bukan hanya saja dibangunkan masjid, tapi juga dibangunkan istana.
Dalam hadis redaksi lain yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang di dalamnya disebut nama Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, ini adalah beberapa keutamaan daripada seseorang yang berupaya memiliki perhatian di dalam rangka membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini kita telah berada di salah satu rumah Allah yang teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga muslim Indonesia khususnya yang ada di Los Angeles berjuang puluhan tahun biar punya masjid sendiri. Dan sekarang alhamdulillah kita punya masjid sendiri, dan insya Allah beberapa waktu ke depan jika permit sudah keluar, maka tahapan berikutnya setelah memiliki adalah merenovasi. Maka ini tentu tidak akan berhenti. Memiliki, merenovasi, memperbaharui, membaguskan rumah Allah, maka juga perlu diiringi dengan semangat di dalam rangka memakmurkannya. Jangan sampai masjidnya sudah megah, masjidnya sudah lapang, masjidnya sudah luas, tapi jamaahnya masih jauh dari yang diharapkan. Maka sebagai hal yang juga mengiringi dalam upaya kita memiliki kecintaan terhadap masjid, maka bagaimana kemudian kita juga berupaya untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid yang sudah kita miliki ini. Dan di dalam konteks ini sedikitnya ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan tentang keutamaan berupaya ataupun berjalan menuju masjid di dalam aktivitas kehidupan kita, terlebih di dalam rangka memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan adalah dalam satu hadis riwayat Bukhari wa Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid, maka Allah akan menyiapkan tempat tinggalnya baginya di surga setiap kali dia pergi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi kita berangkat ke masjid aja, Allah janjikan dari hadis Nabi ini surganya bagi kita. Maka ini tentu menjadi dorongan bagaimana seorang sahabat Sauban radhiyallahu an yang pernah kita sempat nukil ceritanya beberapa waktu yang lalu, ketika beliau wafat, maka beliau mengatakan andai lebih jauh, andai yang baru, andai semuanya. Maka ketika itu Nabi biasanya mendapati sahabat ini berada di salah satu tempat di Masjid Nabawi dengan posisi yang tidak pernah berubah. Jadi kalau bahasanya ada mengatakan dia ada di sebelah kanan, dekat daripada pintu masuk yang arah sebelah kanan. Dan ketika satu waktu Rasulullah menolehkan kepalanya setelah mengucapkan salam, ternyata tidak mendapati sahabat yang dimuliakan Allah SWT ini. Maka ketika itu beliau bertanya kepada sahabat yang lain, "Aina Sauban?" Di mana Sauban? Nah, biasanya dia ada di sini kalau bahasa kita. Ya Rasulullah, kami pun tidak melihat beliau sampai dengan kita selesai melaksanakan sholat subuh ini. Maka kemudian Rasulullah merasa perlu untuk mengetahui di mana keberadaan sahabatnya ini. Adakah di antara kalian yang tahu di mana tempat Sauban itu atau rumah Sauban itu berada? Maka dikatakan, kami ya Rasulullah, maka tolong antarkan. Dan singkat cerita, kemudian sampailah Rasulullah di rumah Sauban. Ternyata perjalanannya itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan panjang dengan jarak yang tidak pendek. Maka begitu sampai dan mengetuk pintu rumah atau menyapa penghuni rumah, maka keluarlah wanita yang notabene dia adalah istri daripada sahabat yang mulia tersebut. Begitu ditanya oleh Rasulullah, maka dijawab, "Ya Rasulullah, suamiku hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini beliau tidak sampai ke masjid." Namun kemudian Rasulullah mengucapkan daripada kalimat duka dan memberikan dorongan untuk bersabar kepada istri yang ditinggalkan sahabat Sauban. Namun ketika Rasulullah akan berangkat, maka wanita tersebut memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebelum wafat daripada suamiku itu, maka ada beberapa kalimat yang keluar dari lisannya dan sungguh aku tidak mengetahuinya apa yang dimaksudkan dari yang diucapkannya itu. Saya khawatir ini adalah suatu wasiat yang perlu saya jalankan, namun saya belum memahaminya ya Rasulullah." Maka aku ditanya oleh Rasulullah, apa yang memang
sebutkan oleh suamimu itu. Maka disebutkanlah 3 kalimat yang tadi sudah diukam di awal, yaitu Sauban mengatakan andai lebih jauh, andai yang baru, dan andai semuanya. Maka kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan bahwa ketika suamimu itu akan wafat, Allah menunjukkan daripada balasan kebaikan atas amal yang dilakukannya semasa dia hidup di dunia. Dan memang demikianlah pemahaman bahwa seseorang akan wafat itu sudah digambarkan previewnya daripada kebaikan hidupnya di akhirat atau keburukan hidupnya di akhirat. Sehingga mereka yang husnul khatimah mendapatkan preview tentang kebaikan hidup di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajah mereka itu dikatakan min alamati husnul khatimah adalah salah satunya tersenyum. Selain tersenyum ada keringat yang sebutir jagung kurang lebih ya besarannya yang keluar dari dahinya. Dan ini adalah diantara tanda-tanda seseorang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, termasuk dapat mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah. Nah ini. Namun sebaliknya bagi mereka yang kemudian di dalam akhir kehidupannya su'ul khatimah, maka didapati wajah kepucatan, wajah kaget terhadap apa yang akan dihadapinya kelak setelah kehidupan dunia ini. Makanya kita berlindung kepada Allah daripada kehidupan yang berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya, kita minta kepada Allah agar ditutup daripada usia kita, kehidupan kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina min su'il khatimah. Dan kita minta kepada Allah jangan sampai diwafatkan, ditutup usia kita itu dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kembali kepada sahabat Sauban, maka Allah menggambarkan, Allah memberikan daripada gambaran tentang apa yang akan ia dapatkan di dalam kehidupannya setelah kehidupan dunia ini. Maka ketika suamimu mengatakan andai lebih jauh, maka adalah bagaimana dia mengetahui, dia melihat bahwa ternyata di dalam setiap langkah yang ia lakukan di dalam rangka menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan kebaikan yang begitu banyak kepada suamimu tersebut. Maka suamimu merasa menyesal seraya mengatakan andai lebih jauh. Nah, ini bahasa kita nih, pemahaman sederhananya. Sahabat yang jaraknya saja sudah jauh, dapat banyak pahala kebaikan, masih ngerasa kalau bisa biar lebih jauh lagi. Kalau kita, kalau udah kebangetan jauh, kadang-kadang ya lebih memilih untuk tidak hadir kan begitu. Padahal semakin jauh langkah kita ke masjid ini, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan dalam satu pemahaman yang lain disebutkan setiap satu langkah menuju masjid, maka Allah akan berikan balasan pahala kebaikan. Satu langkah ke masjid, Allah angkat derajatnya. Satu langkah ke masjid, Allah akan ampuni dosa. Jadi Masya Allah, ini dorongan buat kita agar mau untuk memakmurkan masjid. Nah, jadi sahabat Sauban itu mendapatkan hal demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih merasa menyesal karena yang dia lakukan ini serasa belum cukup. Dan inilah gambaran dari orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah merasa cukup puas terhadap apa yang menjadi amal kebaikan yang sudah dilakukan olehnya. Kalau hari ini dia bisa bangun masjid satu, maka dia nggak berhenti sampai bisa bangun masjid yang kedua. Kalau hari ini sudah bisa khatam sekali, maka dia ingin bisa khatam itu lebih dari satu kali. Kalau dia sudah hafal Quran 1 juz, maka dia tidak akan berhenti pada 1 juz itu saja, tapi dia akan berusaha untuk menghafal juz-juz yang lain. Maka inilah yang menjadi pantulan daripada orang-orang yang beriman. Mereka berupaya untuk terus mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita berada di dalam Ramadan hari ini. Maka kalau kita tidak rakus terhadap kebaikan Allah, maka kapan lagi kita mendapatkan peluang itu? Karena belum tentu bagi kita dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Maka oleh karenanya, ma'asyiral hadirin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah, mereka yang kemudian juga berjalan menuju masjid di dalam keadaan hari yang gelap, baik di waktu Isya maupun di waktu subuh,
Maka di sini Nabi SAW memberikan motivasi, basyiril masya'ina fil zulmi ilal masjid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dalam hadis yang lain, fi rahmatillah, mereka berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita mendapatkan kemudahan untuk datang ke masjid ini dalam keadaan aman. Saudara-saudara kita di New Zealand, siapa yang menyangka di dalam keamanan itu ternyata ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga terjadilah aksi pembantaian beberapa hari yang lalu, yang ini menjadi concern bagi kita. Bahwa menjalankan agama saja ternyata bisa jadi bukan hal yang sudah membuat kita cukup puas, tapi bagaimana kita bisa menginternalisasi nilai-nilai agama itu di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Hari ini Masjid At-Tahir sudah berdiri kurang lebih 1 tahun. Maka apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat di sekeliling kita? Apakah sebuah kebaikan atau sebaliknya? Apakah menjadi sebuah manfaat atau justru menjadi ancaman? Maka ini yang perlu menjadi bahan pemikiran kita semua bersama, sehingga kita berharap masjid yang hari ini sudah berdiri dan kita berada di dalamnya bisa menjadi lebih makmur lagi di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah kelihatan wajah-wajah yang hadir ini adalah wajah-wajah ahli masjid ya. Yang insya Allah senang ke masjid, kalau nggak di At-Tahir di Islamic Center, kalau nggak di Islamic Center di Masjid Konsulat dan seterusnya. Sehingga kita ingin terus membangun kehidupan kita minal masjid ilal masjid. Dan inilah yang didapatkan oleh Nabi SAW ketika kemudian di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mampu istiqamah di dalam rangka mencintai masjid, membangun masjid dan meramaikan serta memakmurkan masjid yang hari ini kita miliki ini. Dan insya Allah di pertemuan kita siang atau sore hari nanti kita akan membahas tentang keutamaan menjadi seorang imam dan sekaligus juga menjadi seorang makmum. Ya, karena kalau kita sudah berbicara di dalam masjid, maka bukan hanya saja fisiknya, bukan hanya saja pemakmuran di dalam kegiatan kebaikannya, tapi juga yang paling utama pelaksanaan ibadah sholatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Semoga apa yang disampaikan pagi hari ini. Kisahnya Tauban belum habis lagi itu yang 2. Oh gitu. Andai kata yang masih baru dan andai kata seluruhnya. Masya Allah. Ini masih penasaran ya. Ya, jadi memang sengaja nggak disampaikan, ya kan? Tapi kalau udah ada yang nanya, apalagi Ustadz yang nanya, kita kasih tahu ya. Ya, karena memang kisah ini cukup menginspirasi sekaligus memotivasi kita. Nah, jadi cerita tentang Sauban ini atau kisah tentang Sauban ini tidak berhenti pada tataran yang pertama tadi, tapi Sauban juga mengatakan andai yang baru. Nah, jadi ketika satu waktu beliau keluar dari rumah menuju ke masjid, maka posisi waktu itu berada dalam kondisi angin yang cukup kencang. Musim dingin. Ya, musim dingin. Ya kayak kita kalau misalkan masuk dalam kondisi spring ya, kurang lebih ya. Nah, jadi ketika kemudian kondisi musim dingin, maka posisi saat Sauban akan melangkah ke masjid, dia menemukan ada seseorang yang sudah lanjut usia, berada di dalam kondisi hampir sakratul maut. Karena daripada kondisi cuaca yang ekstrim tersebut. Sementara Sauban waktu keluar dari rumah, maka dia pakai mantel itu 2 lapis. Yang baru dia pakai di depan, kemudian di depan yang baru dia pakai mantel yang lama. Maka kemudian begitu Sauban melihat seseorang yang sudah berada dalam keadaan kritis, maka beliau melepaskan mantel yang paling luar, yaitu mantel yang lama, agar kemudian orang yang sudah berada dalam kondisi kritis tersebut bisa bertahan, bisa survive, dan insya Allah terjaga kehidupannya. Maka kemudian setelah itu dia akan bawa sekaligus ke masjid, namun karena kondisinya yang begitu ringkih, maka beliau mengeluarkan perbekalannya. Maka perbekalannya itu pun hanya sekrat roti dan ya, kalau bahasa kita setermos kecil susu. Maka beliau bagi 2, yang setengah roti buat si orang yang lanjut usia tadi, dan kemudian setengah susu pun diberikan kepada orang tersebut. Dan akhirnya mereka pun sampai ke masjid. Maka
Allah memberikan gambaran terhadap balasan yang diperoleh Sauban tadi. Begitu Sauban memberikan mantel yang lama, maka dia melihat begitu banyak kebaikan yang Allah berikan. Maka dia nyesel, kenapa cuma bisa ngasih yang lama, kenapa nggak kasih yang baru sekalian? Dan ini menunjukkan apa? Kita di dalam memberi sesuatu, memberikan hadiah kepada seseorang, adalah kita dorong yang kita bisa berikan itu yang terbaik. Ya, karena apa? Karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bukanlah kebajikan yang paling sempurna itu selain daripada menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka hari ini kalau kita misalkan sharing ke masjid gitu, jangan harta sisa, tapi jadikanlah yang diberikan itu adalah harta yang utama. Dan begitu pun kalau kita hari ini membantu saudara kita, bagi mereka yang berkebutuhan, maka kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan, bukan cuma sekedar. Karena ternyata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ini, maka Allah akan berikan balasan yang lebih baik lagi. Begitupun ketika memberikan jangan setengah-setengah. Karena begitu Sauban memberikan perbekalan makanannya itu kepada orang yang ditemukan di jalan tersebut, maka Allah berikan juga gambaran akan balasan kebaikan. Karena sungguh sedekah yang diberikan bahkan bisa memadamkan api neraka. Sedekah yang diberikan itu bahkan bisa memanjangkan usia. Ya, karena pernah ada kisah yang lain itu, ya. Kisah yang lain dengan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Karena ketika malaikat maut berjumpa dengan dia, maka dikatakan, wahai Nabi Allah, itu pemuda ini nanti malam jatah dia meninggal, bahasanya gitu. Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Namun ternyata ketika keesokan harinya dilihat bahkan itu pemuda padahal mau nikah, tapi ternyata masih hidup. Bahkan sampai beberapa puluh tahun kemudian. Dan ketika itu ditanyalah oleh Nabi Sulaiman, wahai malaikat, kenapa dia nggak jadi meninggal? Bahasa kita nih. Maka disebutkan sebelum dia kemudian akan dicabut nyawanya, maka dia menginfakkan hartanya yang terbaik kepada seorang yang membutuhkannya. Maka Allah mengganjarkannya dengan kepanjangan usia hingga beberapa puluh tahun kemudian. Nah, jadi ini adalah satu hal yang luar biasa, karena sedekah terbaik itu akan menjadi salah satu hal yang menjadi wasilah kemudahan kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita. Maka begitupun Sauban, dia pengen kalau tahu pahalanya begitu baik, maka dia pengen semuanya itu diberikan. Maka jangan sampai kita jadi orang yang nyesel. Ya begitu dia sudah berada di akhirat, mendapatkan sesuatu hal yang akan menjadi balasannya, maka dia bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka ketika seorang mayit kalau dia boleh bangun lagi, maka yang dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ngaji, bukan sholat, bukan puasa, bukan pergi haji, bukan umroh, tapi sedekah. Sedekah. Dan sedekah yang dilakukan itu insya Allah menjadi bagian daripada nilai kesolehan yang diinginkan di sisi Allah SWT. Maka alhamdulillah hari ini kita pun berada di momentum terbaik untuk sedekah. Karena afdalus sedekah fi syahrir Ramadan. Seutama-utama sedekah itu adalah di bulan suci Ramadan. Maka ini sekarang kita tinggal beberapa waktu lagi. Orang Ustaz Said sudah mengingatkan, kalau kita ingin menjaring Lailatul Qadar, bukan hanya di malam 21 aja nih kita sholat malam, baca Quran, tapi juga kalau bisa sedekah. Dan sedekah itu dilakukan tiap malam 10 malam terakhir. Dengan apa? Sedekah terbaik kita. Dan insya Allah, bila salah satunya itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka insya Allah nilai sedekah kita akan bernilai 83 tahun setiap harinya bersedekah. Maka insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita. Seorang yang akan wafat, dia akan melihat ganjaran apa yang akan didapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan yang terbaik selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu dan menunda-nunda sebuah amal kebaikan,
kecuali kita menyegerakannya dan melakukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Mari kita akhiri dan mengucapkan hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ketemu lagi besok insyaallah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.